warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh ampunan, bulan di mana Allah berikan kita semua kesempatan untuk merengkuh pahala ibadah yang sebanyak-banyaknya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, diantaranya yakni mendidik anak-anak kita untuk belajar berpuasa sejak dini. Mengajarkan anak-anak kita berpuasa sejak dini sangatlah penting. Puasa mengajarkan anak-anak kita untuk belajar disiplin, belajar berempati, merasakan ketidakcukupan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki makanan dan minuman yang cukup. Dan yang tak kalah penting, kita bisa mengenalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam, diantaranya yakni berpuasa. Sahabat, mengajarkan anak-anak berpuasa sejak dini memang tidaklah mudah. Kita sebagai orang tua harus punya trik-trik, punya cara-cara yang jitu agar anak-anak kita menjalankan puasa dengan happy dan menyenangkan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya mau berbagi tips kepada sahabat-sahabat semua mengenai bagaimana sih caranya agar anak-anak kita ajak puasa tapi mereka senang seperti itu. Nah, yang pertama pada tahap persiapan, kita sebagai orang tua tentu harus mengetahui apa itu bulan Ramadan, keindahan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, ada apa saja di dalam bulan Ramadan, diantaranya yakni puasa. Bagaimana cara puasa? Puasa itu seperti apa? Dari kapan sampai kapan? Dalam puasa itu tidak boleh apa saja. Nah, itu mula-mula yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Tentunya kita harus mengemas pengetahuan itu sebagai cerita atau dongeng, karena anak-anak nih cenderung menyukai cerita atau dongeng-dongeng. Maka kita sebagai orang tua harus pandai-pandai mengemas pengetahuan itu sebagai pengetahuan yang menyenangkan, tidak seperti kita memberitahu orang dewasa. Nah, pada tahap persiapan pula, kita harus menyiapkan fisik dan mental anak. Nah, kita harus pastikan sebelum puasa bahwa anak ini sehat, anak ini tidak sakit. Kemudian mentalnya juga harus kita siapkan. Kita harus mendoktrin, meyakinkan mereka bahwa puasa itu baik, puasa itu senang. Datangnya bulan Ramadan itu datangnya bulan penuh keberkahan, kesenangan, seperti itu. Kemudian setelah datang bulan Ramadan, waktunya kita mengajak anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Yang perlu diingat sahabat, jangan memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita mau, mengikuti apa yang kita lakukan. Kita berpuasa dari subuh sampai maghrib. Anak-anak jangan dipaksakan berpuasa seperti kita. Pada tahap belajar, anak-anak mungkin diberikan pelajaran berpuasa secara bertahap. Misalnya hari pertama kamu puasa dari pagi, dari subuh misalnya sampai duhur. Nanti duhur boleh berbuka. Nah, setelah itu anak-anak
puasa lagi sampai maghrib berbuka bersama keluarga. Nah, itu harus kita beri bertahap. Anak-anak akan mengerti bahwa pada saat itu dia belajar karena pengetahuan yang kita sudah berikan di awal tadi. Jangan khawatir bunda-bunda, anak-anak akan mengerti bahwa itu belajar. Jangan khawatir pengetahuan misalnya, oh boleh nih berpuasa hanya sampai zuhur aja, sampai bisa, oh tidak. Nanti seiring berkembangnya usia, seiring dengan kedewasaan anak-anak, pengetahuan anak-anak, dia akan tahu kewajiban berpuasa itu dari kapan sampai kapan. Seperti itu, jangan khawatir bunda. Kemudian ketika berpuasa, nah selanjutnya ini pasti muncul masalah-masalah, misalnya anak merasa haus, anak mengeluhkan lapar dan haus. Nah, kita sebagai orang tua jangan menolak keluhan anak. Apa yang harus kita lakukan? Yakni menjelaskan kepada anak bahwa tentu berpuasa itu normal kalau merasakan lapar dan haus. Nah, disinilah pandai-pandainya bunda memberikan pengertian kepada anak bahwa sabar itu penting, nanti buahnya adalah ini, seperti itu. Berpuasa itu harus sabar nak, nanti kamu akan mendapatkan ini, seperti itu. Nah, kita harus kelola emosi anak waktu dia mengeluhkan lapar dan haus. Kemudian caranya juga bunda bisa meminta anak untuk beristirahat, atau bunda bisa menemani anak untuk mengalihkan rasa lapar dan haus mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bunda bisa meluangkan waktu untuk menemani anak belajar atau bermain permainan yang ia suka, yang tentu saja permainan edukatif. Yang dahulunya misalnya sebelum puasa ayah dan bunda adalah orang tua yang sibuk, yang tidak sempat bermain dengan anak, maka di bulan Ramadan tolong luangkan waktu sedikit untuk menemani mereka bermain misalnya. Maka mereka akan ingat bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menyenangkan karena ayah dan bundaku mau bermain bersamaku. Nah, itu salah satunya. Kemudian jika anak-anak sudah berhasil berpuasa, maka jangan lupa bunda dan ayah berikan reward, berikan hadiah. Nah, hadiahnya apa? Nah, itu tergantung kemampuan ayah dan bunda. Hadiah atau reward tidak harus mahal bunda, bisa saja kalimat pujian yang menyenangkan hati anak, atau dengan hadiah-hadiah kecil yang anak terima dengan senang hati, seperti itu. Dan juga nih yang tidak kalah penting selama berpuasa, selama belajar berpuasa, kita sebagai orang tua harus mengontrol kondisi anak, harus memastikan anak itu sehat, tidak dehidrasi misalnya. Maka waktu sahur dan berbuka usahakan anak-anak minum minuman air putih yang cukup, makan buah dan sayur, dan makan makanan bergizi lainnya. Nah, demikianlah bunda tips dari saya. Mengajarkan anak-anak memang butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, butuh empati. Jangan sampai kita memaksakan ego kita kepada anak. Dan saya yakin bunda-bunda di rumah, sahabat-sahabat Fatayat sekalian pasti mampu dan menjadi orang tua yang hebat. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita semua menjadi manusia-manusia yang lebih bersabar, lebih bersyukur tentunya, dan semoga satu bulan Ramadan ini menjadikan kita manusia yang lebih baik. Demikianlah
dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.